Amsal 13 ayat 12 mengatakan, kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Jadi supaya keinginan terus terkabul, ikutilah keinginan yang sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga pada waktu apa yang saudara ingini tidak menjadi kenyataan karena landasannya firman, saudara menggunakan firman untuk menerjemahkan kekecewaan. Jadi kalau Anda ingin bahagia, selalu menempatkan keinginan dan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Supaya tidak banyak kecewa. Mengapa saudara harus berperilaku seperti ini? Sebab kalau tidak, hidupmu dipenuhi dengan kecewa. Padahal kecewa itu bahaya. Kecewa, tambah kecewa, besok kecewa, minggu depan kecewa, sama dengan putus asa. Orang yang sering kecewa, akibatnya apa tadi? Putus asa. Orang yang sering putus asa mengalami apa yang namanya stres, depresi, dan pada akhirnya banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sekarang ini sedang terjadi banyak sekali, saudara. Oleh karena itu, cara yang paling baik untuk memanage keinginan adalah satu, selaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan dan tempatkan kehendaknya di atas kehendak saudara pribadi. Maka belajarlah dari Tuhan Yesus. Ketika dia sedang menderita karena akan disalibkan, dia stres menghadapi kenyataan sampai dia berdoa, dan saudara-saudara, begitu besar beban yang dihadapinya sampai keringat berubah menjadi darah, pembuluh darahnya pecah. Mengapa dia sampai seperti itu? Dia stres karena memikul dosa-dosa saudara. Dan di saat seperti itu dia punya pilihan, mau melewati itu dan mati di kayu salib, atau dia pergi sendiri dan membatalkan rencana Bapaknya yang di surga. Tapi Yesus mengucapkan satu kalimat, biarlah kehendakmu yang, tapi dia sempat mengatakan, kalau boleh cawan itu berlalu daripadaku. Kalau boleh, kita semua masih punya keinginan. Tuhan, kalau boleh biarlah saya balas dendam. Dia sudah menyakiti saya. Gara-gara dia anak-anak istri saya menderita. Kalau boleh. Tapi Tuhan mengatakan, ampunilah musuhmu. Harusnya saya balas dendam. Tapi karena saya mau taat kepada Tuhan, saya mengampuni orang itu. Penjarakan dia. Harusnya saya penjarakan dia. Tapi karena saya lebih mengatakan, doakanlah musuhmu. Kasihilah orang yang bikin susah hidupmu. Berkatilah mereka yang selama ini mempersulit hidupmu. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Supaya tetap bahagia waktu tidak terkabul, sesuaikanlah keinginanmu dengan keinginan Tuhan, dengan kebenaran firman. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan menderita. Amsal 27 ayat 20. Amsal 27 ayat 20 mengatakan begini, di dunia orang mati selalu ada tempat. Begitu pula keinginan manusia, tidak ada batasnya. Terus mau kemana? Kalau saudara tidak membatasi keinginan, saudara akan dipermainkan oleh keinginan dan saudara akan menderita oleh karena keinginan. Contohnya siapa? Orang muda yang bodoh. Apa keinginannya? Mengumpulkan, panen, mengumpulkan, bangun lumbung, rombak lumbungnya, mengumpulkan. Setelah semua terkumpul, baru dia bilang sama dirinya, hai jiwaku, ada banyak makanan yang terkumpul untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Baru mau makan bubur tuh, sebelum nelan dia mati duluan. Kemudian Alkitab mengatakan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Dia tidak sempat punya istri karena waktunya habis untuk kerja.
Dia tidak sempat untuk pacaran karena dia tidak ada waktu untuk pacaran. Dia tidak sempat berumah tangga. Ketika dia mati, hartanya kemana? Maka kita bilang bodoh, kerja, peras keringat. Setelah semua terkumpul, saudara mati duluan sebelum menikmati apa yang saudara dapatkan. BODOH. Apa itu? Bodoh. Hidup ini singkat. Kalau saudara dikuasai oleh keinginan mengumpulkan, dan saudara lupa menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan, saudara pada akhirnya akan menyesal. Hari ini dia masih menyesal. Saya mendengar kalau dia menguburkan dirinya sendiri waktu itu. Karena dia tidak sempat bersosialisasi. Tidak pernah datang pertemuan, perkumpulan, arisan, tidak pernah dia. Jadi pada waktu mati dia mati menguburkan dirinya sendiri. Dan dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tidak pernah memikirkan bahwa keinginannya yang membuat dia jadi bodoh. Kenapa dia bodoh? Oleh karena dia tidak pernah mikir setelah mati akan diomongi orang. Kita semua lagi ngomongin dia sekarang. Bodoh. Tengok teman saudara sambil dipelototin, jangan bodoh. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang menonjolkan keinginan dan akhirnya lupa untuk menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal 12, Yesus pernah mengatakan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata ketamakan itu ditulis dalam bahasa aslinya plenousias. Apa artinya? Dikuasai oleh keinginan. Orang yang tamak adalah orang yang dikuasai oleh keinginan. Sudah dikasih 1 minta 2. Sudah ada genggam 2 masih minta 3. Sudah punya 3 semua kantong penuh masih minta lagi. Padahal yang ada di kantong belum dimakan. Siapakah itu? Kita semua. Karena serakah, tamak itu bawaan lahir. Salah satu dosa yang sulit untuk ditaklukkan itu namanya ketamakan. Maka waspadalah, kata Tuhan Yesus. Waspadai ketamakan. Amin. Katakan kepada teman saudara, waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini bahaya saudara. Kalau saudara tidak menguasai ketamakan, maka keinginan saudara, keinginan mengenai kesenangan duniawi bisa membuat hidupmu tidak berbuah. Kalau tidak percaya, Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara mungkin pernah mendengar ilustrasi mengenai seorang penabur. Ada orang yang menabur, benih jatuh di pinggir jalan, ada benih di atas batu, ada benih yang jatuh di semak-semak. Benih itu muncul menjadi tanaman, tapi kemudian dicepit oleh tanaman yang lain sehingga itu akhirnya mati. Apa itu tanaman yang lain? Keinginan-keinginan yang terus berjuang di dalam hidup kita bisa menghimpit kebenaran firman. Sehingga firman tidak bertumbuh dan hidupmu tidak berbuah. Iya kan? Saudara baru dengar firman Tuhan. Saudara baru dengar renungan. Akhirnya renungannya tidak masuk di otak karena pikirannya kapan saya bisa beli HP? Kapan saya bisa bangun rumah? Kapan saya bisa beli motor baru? Kapan saya bisa dapat ini? Kapan? Oh Tuhan saya pengen ini, saya pengen ini. Bahkan doa saudara bukan mendengar firman kalau berdoa. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara membawa daftar belanja. Siapa kalau doa belum apa-apa? Tuhan terima kasih. Oh Tuhan saya perlu ini Tuhan. Oh Tuhan saya sudah terjepit ini. Saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Haleluya, amin. Belum sempat Tuhan dengar, saudara sudah amin duluan. Waspadalah. Amin. Jadi kalau saudara hidupmu tidak berbuah sekarang ini, padahal tiap hari dengar firman, tiap minggu datang ke gereja, tiap Selasa saudara ikut persekutuan, tiap Rabu ikut doa puasa, tiap Kamis datang komsel,
tiap Jumat ikut kaum pria, tapi hidupmu tidak berbuah. Ada masalah apa? Terlalu banyak keinginan yang menjepit kebenaran firman Tuhan. Maka waktu ditanya, kutanya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Hari Senin, hari Selasa, tapi hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kau yakini. Kelakuanmu tidak sesuai dengan keyakinanmu. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan yang berjuang di dalam dirimu untuk memuaskan nafsumu, sehingga firman itu tidak ada tempat untuk berbuah di dalam hatimu. Dan semua mengatakan, saya bertobat. 1, 2, 3. Kalau tidak, dengar, resikonya berat. Roma 8 ayat 6. Kalau saudara tidak bertobat, resikonya berat sekali. Karena resiko dari keinginan yang tidak bisa ditaklukkan. Dan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan adalah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging ujung-ujungnya maut. Kok bisa, Pak? Iya bisa. Contohnya seperti apa? Yang pengen punya HP baru, tapi karena tidak punya uang kemudian jambret. Kemudian pada waktu dia jambret HP orang, diketahui oleh beberapa orang, kemudian seluruh orang yang melihatnya ngeroyok dia, dipukuli, kemudian terkapar dan nyawanya melayang. Jadi keinginan daging ujungnya adalah maut. Ada orang yang sudah tahu itu istri tetangga, tapi dia bermain mata dengannya. Kemudian pada waktu suaminya pergi, dia diam-diam masuk ke rumahnya, terjadilah perselingkuhan, diketahui Pak RT, dan semua warga membakar orang itu. Oh, haleluya, apanya yang haleluya? Saudara pengen melakukan sesuatu, kemudian saudara menghalalkan segala macam cara, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, dan pada waktu saudara melakukan tindakan yang salah, saudara pada akhirnya menuai malapetaka. Keinginan daging ujungnya maut. Waspadalah. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan seperti ini. Kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, saya mau saudara belajar dari Titus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah nasihat dari Titus untuk kita semuanya. Nasihat dari Rasul Paulus untuk seorang pemimpin yang bernama Titus, dan itu berlaku buat kita semuanya, ialah tinggalkanlah kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan flesh namanya, keinginan yang membawa maut, keinginan yang selalu menghasilkan pertengkaran tadi. Tinggalkan, jangan mencari masalah, carilah yang namanya keadilan, hidup bijaksana, dan damai sejahtera. Amin. Saudara pengen mendapatkan sesuatu, tetapi apa yang saudara dapatkan dibawa orang. Tanggapilah dengan senyum. Tidak perlu harus marah dan akhirnya bertengkar. Amin. Mungkin bukan waktunya pada saat itu menjadi milik saudara. Amin. Kalau dia lari dengan orang lain, ya kan? Biarkan saja, saudara. Maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Kalau barang itu belum bisa menjadi milik saudara, kalau keinginanmu belum dibuahi, maka saudara harus mengatakan, Tuhan terima kasih, karena segala sesuatu ada waktunya.